Saudara-saudara, salam jumpa. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Saudara-saudara, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu cara supaya keluarga memiliki ketahanan secara ekonomi juga. Dengan cara ketahanan ekonomi itulah hak ekonomi keluarga bisa terpenuhi. Acap kali keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka juga akan jatuh dalam kesulitan-kesulitan lain yang juga membuat mereka semakin menderita. LDD, Lembaga Daya Dharma, sebuah lembaga sosial milik Keuskupan Agung Jakarta, lewat divisi pemberdayaan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pemberdayaan. Ada banyak kelompok yang mereka dampingi dan kita akan berbincang-bincang dengan Suster Frederika HK. Mari ikuti saya. Halo Suster. Halo Pak. Apa kabar Suster? Puji Tuhan, sehat Pak. Suster Frederika, boleh tahu nggak saya, Suster itu dari kongregasi apa Suster? Oh ya baik, saya Suster Frederika dari kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus yang biasa disebut Suster HK dan berpusat di Lampung. Di daerah sini biaranya ada di mana aja Suster? Iya, di Jakarta itu ada Sunrise Garden di sini, di P2, Jalan P2. Kemudian ada di Kepak Duri, di Kelapa Gading ada juga, di Balaraja ada. Nah Suster, karya Suster HK yang ada di Jakarta apa saja Suster? Karya suster yang ada di Jakarta itu ada di bidang sosial, yaitu bersama LDD KAJ, kemudian ada juga di pendidikan, kemudian di paroki-paroki Pak. Suster sendiri bergabung di LDD tahun berapa Suster? Saya bergabung di LDD itu tahun 2017 di awal November atau akhir Oktober, tapi 2017 saya waktu itu di komunitas Balaraja. Kemudian 2020 saya pindah ke komunitas sini, Sunrise Garden sini. Oke, kemudian di LDD langsung di divisi pemberdayaan atau gimana Suster? Dulu awalnya saya di LDD ada biro Pak, jadi saya di biro buruh dulu karena saya juga di Balaraja mendampingi teman-teman buruh. Kemudian pergantian biro dan divisi, kemudian sekarang divisi pemberdayaan. Suster, ini ngomong-ngomong soal motivasi nih Suster. Dorongan atau motivasi Suster untuk terlibat dalam karya sosial, terutama yang pemberdayaan masyarakat seperti ini, dorongan seperti apa yang Suster rasakan atau alami Suster? Pada dasarnya saya sejak sebelum menjadi suster tuh suka keterampilan, hobi membuat kue bersama kakak, ibu di rumah. Nah setelah menjadi suster semakin berkembang dan di LDD semakin berkembang. Kemudian motivasi saya bisa mendampingi teman-teman itu supaya teman-teman juga mempunyai keterampilan itu. Jadi di rumah mereka bisa membuat kue, membuat jahit-menjahit seperti itu. Jadi saya semakin semangat di saat mereka bisa mandiri seperti itu Pak. Berkaitan dengan pelayanan Suster ke masyarakat dampingan, Suster selalu ikut, yang istilahnya Suster juga ikut ke tempat-tempat yang becek dan kumuh itu Suster. Adakah pengalaman yang unik, pengalaman yang menarik, yang membuat Suster itu selalu terkenang itu Suster? Oh iya Pak, di saat pelatihan seperti itu, saya bersama teman dampingan misalnya tunarungu untuk komunikasi kami kurang ngerti, kita ketawa bersama, atau mungkin saya selaku pelatih itu ngajarin buat kue tapi saya yang salah. Kadang mereka itu ketawa bareng-bareng gitu. Jadi lucu aja, unik bahwa saya ngelatih masa saya salah ya. Tapi ya nggak apa-apa. Menurut saya tuh unik
bersama mereka. Banyak uniknya sih Pak ya. Emang pernah suster membuat kue tapi nggak jadi begitu? Pernah dan itu terjadi dan kami ya ketawa aja. Kemudian kami ulang kembali sesuai resep itu. Kadang memang ada satu yang keselip gitu seperti itu. Jadi dan jadi. Setelah kita ulang kemudian jadi. Suster, kelompok-kelompok mana aja yang didampingi oleh suster dan tim dari divisi pemberdayaan LDD ini, Suster? Ada banyak kelompok ya Pak. Ada kelompok disabilitas, ada waria, ada pengungsi, ada warga miskin kota, ada teman-teman guru, seperti itu. Banyak Pak mereka. Pelatihannya dan tempatnya di mana, Suster? Untuk teman-teman disabilitas biasanya mereka membuat kue, ada menjahit, ada batik, mereka ke LDD. Untuk pengungsi dan waria juga mereka datang ke LDD. Tetapi untuk warga miskin kota biasanya kami tim pemberdayaan yang keliling, bisa keliling ke Marunda, ke Muara Angke, yang bulan-bulan ini memang saya sedang di Muara Angke memberi pelatihan seperti itu. Nama saya Ibu Musdalifah, saya dari Muara Angke, Blok Empang. Kami berkecimpung di PAUD Bahrul Iman. Kegiatan sehari-hari ya ibu rumah tangga, ya biasa mengurus keluarga. Setelah anak pergi sekolah, saya pergi mengajar, pulang mengajar jam 11.30. Yang saya dapatkan senang sekali. Karena bisa bertemu sama teman-teman, silaturahminya terjalin, mendapatkan ilmu juga, sangat bermanfaat. Yang mungkin yang tadinya saya nggak bisa bikin kue, sekarang setelah ngikutin pelatihan ini sudah bisa, walaupun tidak sebisa chefnya, suster. Kalau di keluarga saya pribadi dulu nih, mungkin saya akan membuatkan makanan dulu buat keluarga karena belum ada rencana buat berjualan. Tapi kalau seandainya nanti mendesak ekonomi saya, mungkin saya akan berjualan dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh suster. Ketika mereka tahu bahwa yang hadir, yang datang ternyata dari kelompok gereja Katolik, dan suster ini kan seorang biarawati dengan pakaian jubah biara. Apa reaksi mereka, suster? Ada pengalaman, saya belum pernah ke wilayah itu. Saya awalnya agak takut. Tapi setelah saya bertemu dengan warga dampingan di situ, mereka welcome. Bahkan mereka meminta saya untuk pelatihan ke rumahnya. Ibu, suster, pelatihannya di rumah kami aja gitu. Oh nggak apa-apa Pak, Ibu nggak apa-apa gitu. Setelah pelatihan seperti itu, Ibu suster besok pelatihannya di sini lagi ya gitu. Oh boleh Pak, Ibu boleh. Mereka sungguh welcome sekali. Mereka selalu welcome dan selalu semangat untuk belajar bersama gitu Pak. Dari sekian banyak orang yang atau masyarakat atau kelompok yang suster sudah dampingi, adakah orang-orang yang sudah berhasil, sukses? Mereka yang secara ekonomi juga terbantu dengan membuat kue dan berjualan kue itu, suster? Iya, untuk teman-teman warga dampingan yang belajar membuat kue sudah ada beberapa yang jualan di rumah. Misalnya teman tunarungu itu udah ada. Mereka jualan dan membuat kue di rumah sendiri mereka. Kemudian dari kelompok waria ini juga ada Pak, baru saja beberapa hari juga sudah mau mandiri. Jadi hari ini tadi saya ada pelatihan ke Muara Angke, mereka tuh buat kue sendiri di LDD, mereka mendapat pesanan lumayan banyak. Kesan apa yang dapat suster tangkap dari para dampingan ini? Teman-teman luar dampingan bersama saya sungguh antusias ya, mereka semangat bahwa mereka bisa yang belum pernah membuat kue jadi tahu dan oh ternyata gampang ya suster dan enak rasanya. Ini kalau beli di luar sana suster 15.000 dapat 3. Nah ini ternyata
buatnya gampang sekali dan saya bisa membuat di rumah. Nanti saya pulang langsung mau praktek, suster. Suster, untuk masyarakat miskin kota seperti di Muara Angke dan lain-lain itu rata-rata profesinya apa, suster? Mereka rata-rata ibu rumah tangga ya Pak. Kemudian karena mereka juga ada beberapa yang mendampingi PAUD-nya LDDKAJ. Jadi mereka ikut pelatihan. Karena mereka meminta, suster, selain kami ngajar, kami pengen punya keterampilan lain. Ya semoga kami bisa jualan seperti itu. Jadi ya maka saya ke sana melatih. Oke, suster, tadi kan disebutkan ada pelatihan ini dan itu, dan banyak juga pelatihan yang sifatnya pelatihan kuliner membuat kue. Apa alasan, suster? Alasannya untuk mendorong ekonomi mereka supaya membantu ekonomi rumah tangga mereka, Pak. Jadi dengan dilatih keterampilan, kami berharap tuh mereka juga bisa punya keterampilan dan akhirnya bisa berjualan. Hasil jualan bisa menambah ekonomi rumah tangga mereka, Pak. Bergaul dengan banyak orang, masuk dalam aneka macam kelompok. Apakah suster mengalami tantangan-tantangan tertentu, suster? Ada tantangan, Pak. Misalnya teman-teman pengungsi itu yang belum bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu kadang mempersulit komunikasi kita ya. Jadi harus ada seorang yang harus mentranslate komunikasi kami berdua gitu. Jadi itu tantangan di komunikasi biasanya, Pak. Kemudian juga ada teman-teman tunarungu, Pak, karena saya juga belum menguasai banyak bahasa isyarat, jadi kadang komunikasi juga agak terhalang ya. Jadi harus kadang ada translate yang mentranslate kami berdua untuk komunikasi seperti itu. Selama ini pendanaan atau pembiayaan itu dari mana, suster? Oh iya Pak, kami di divisi pemberdayaan itu setiap tahunnya sudah menganggarkan untuk pelatihan itu, Pak. Jadi untuk pelatihan tata boga, batik, ada menjahit, itu kami sudah menganggarkan untuk transport mereka, untuk makan mereka, untuk bahan mereka, pelatihan seperti itu. Kami sudah menganggarkan melalui LDD. Jadi pada saat pelatihan kami bisa langsung berjalan pelatihan, misalnya ya ke tata boga, ya jahit yang menjahit, gitu, batik yang batik, seperti itu, Pak. Nah, suster sudah lama mendampingi kelompok-kelompok itu, ada waria, ada pengungsi, ada teman-teman dari disabilitas rungu, ada masyarakat miskin kota. Adakah pesan-pesan atau harapan-harapan yang ingin disampaikan baik kepada para peserta itu ataupun pada siapa saja yang terlibat sehingga kegiatan yang suster laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar? Pesan dan kesan untuk teman-teman dampingan dimanapun berada, terima kasih teman-teman sudah boleh belajar bersama baik di LDD maupun di rumah teman-teman di wilayah dampingan. Tetap semangat dan selalu berusaha untuk latihan-latihan di rumah apa yang sudah dilatih. Jadi terus latihan supaya mempunyai produk yang bagus dan bisa layak jual, teman-teman. Dan untuk para donatur, terima kasih sudah mensupport pelatihan di LDDKAJ. Nah, teman-teman ini sudah beberapa yang punya produk, mari kita dukung produk mereka dengan membeli produk-produk teman dampingan di LDDKAJ karena mereka sudah beberapa mempunyai produk di LDDKAJ dan yang mandiri sudah terus memproduksi itu. Mari kita dukung teman-teman dampingan ini. Setelah sekian lama suster mendampingi kelompok-kelompok itu, sebagai seorang beriman Katolik dan juga seorang biarawati, apa refleksi suster sehingga suster bisa menghayati pelayanan-pelayanan ini dengan setia sampai sekarang, suster? Ya Pak, motivasi saya yang selalu membuat saya untuk semangat tuh bahwa Tuhan sudah memberikan banyak talenta-talenta secara cuma-cuma kepada saya, banyak talenta-talenta yang boleh saya terima. Kemudian saya bagikan kepada mereka supaya mereka juga boleh berkembang, lebih terampil seperti itu, Pak. Itu membuat motivasi terus saya semangat melatih bersama mereka itu, Pak.
Saudara-saudara, sudah sekian lama kita berbincang-bincang dengan Suster dan banyak hal sudah kita dapatkan dari Suster Frederika dari karya-karya beliau mendampingi kelompok-kelompok dampingan ini. Terima kasih Suster untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Kami mendoakan supaya karya-karya Suster dan juga karya-karya LDD selalu diberkati Tuhan, lancar terus, dan Suster selalu sehat juga. Amin. Terima kasih Pak Pom. Terima kasih juga Suster. Saudara-saudari, ketahanan ekonomi adalah hal penting sebagai bentuk untuk pemenuhan hak ekonomi keluarga. Acap kali kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga itu membuat keluarga terjebak dalam kesulitan-kesulitan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Daya Dharma melalui divisi pemberdayaan di mana Suster Frederika terlibat di dalamnya, itu adalah salah satu upaya untuk mendukung keluarga supaya keluarga-keluarga yang didampingi mendapatkan income secara ekonomi. Dan dengan cara demikian, gereja turut mewujudkan usaha untuk memuliakan martabat manusia. Demikian sajian kita kali ini. Nantikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.